Pan Kasim dan Ular Sakti, cerita rakyat dari Bali. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Alkisah di sebuah desa di Bali, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pan Kasim dan Men Kasim. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak ini hidup serba kekurangan alias miskin. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir hutan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, Pak Kasim setiap hari mencari kayu bakar. Hasil kayu bakarnya lalu dijual di pasar atau ditukar dengan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya. Pan Kasim sudah berangkat ke hutan karena mendapat banyak pesanan kayu bakar dari beberapa pedagang. Ia berangkat seorang diri dengan berbekal sebilah parang dan seutas tali rotan. Sementara itu, istrinya tinggal di rumah sambil mengurusi pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Setibanya di hutan, Pan Kasim segera mengumpulkan ranting-ranting kayu kering dengan penuh semangat. Tak terasa hari telah menjelang siang, kayu bakar yang telah dikumpulkannya pun sudah cukup banyak. Sebelum membawa pulang kayu bakar, ia beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon yang rindang karena kecapean. Angin semilir yang menerpa wajahnya membuat laki-laki separuh baya itu tertidur. Namun, baru saja matanya terpejam, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan minta tolong. Tolong, 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 singkirkan kayu yang menutupi lubangku, teriak suara itu. Pan Kasim pun terbangun seraya celingukan mencari sumber suara itu. Beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah batang kayu besar yang sudah rapuh tumbang di depan sebuah lubang besar. Ia pun beranjak dari tempatnya lalu berjalan mendekati kayu yang menutupi lubang itu. Alangkah terkejutnya saat ia berada dekat kayu. Ia melihat seekor ular raksasa yang sedang menjulur-julurkan kepalanya di mulut lubang yang tertutup kayu besar. Begitu melihat ular itu, Pan Kasim pun ketakutan dan bermaksud melarikan diri. Namun, ular raksasa itu justru berkata kepada Pan Kasim, "Jangan takut," seru ular raksasa itu. "Tolong, keluarkanlah aku dari lubang ini." Pan Kasim amat heran karena ular itu dapat berbicara layaknya manusia. "Hei ular raksasa, apakah kamu tadi yang berteriak meminta tolong?" tanya Pan Kasim. "Ya benar. Meskipun wujudku ular, tapi aku bisa berbicara seperti kamu," jawab ular raksasa itu. "Jika kamu menolongku untuk menyingkirkan kayu ini, apapun yang kamu minta pasti akan kukabulkan." Mendengar imbalan yang menggiurkan itu, Pan Kasim pun segera menolong ular raksasa dengan menyingkirkan batang kayu besar tersebut. Ular raksasa itu akhirnya pun keluar dari lubangnya. "Terima kasih," ucap ular itu. "Sesuai dengan janjiku tadi, sekarang apa permintaanmu? Pasti akan aku kabulkan." Pan Kasim tidak langsung menjawab. Sejenak ia berpikir bahwa selama ini dirinya selalu hidup menderita karena didera kemiskinan. Oleh karena itu, ia menginginkan agar dijadikan orang kaya. "Jadikanlah aku dan istriku orang kaya," pintanya. "Kami sudah bosan terus hidup menderita seperti ini." "Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, pulanglah, karena semua keinginanmu sudah terwujud saat kamu sampai di rumah," ujar ular raksasa itu. Mendengar perkataan ular itu, Pan Kasim pun cepat-cepat pulang. Saking gembiranya sampai-sampai ia lupa membawa kayu bakar yang telah dikumpulkannya. Di sepanjang perjalanan, raut wajahnya tampak berseri-seri dan selalu tersenyum gembira. Begitu tiba di rumahnya, ia amat terkejut dan terheran-heran. Gubuk reotnya telah berubah menjadi rumah megah bagai istana raja dengan dihiasi berbagai macam kembang warna-warni. Hatinya pun berbunga-bunga saat melihat istri tercintanya sedang menunggu di teras depan rumah mewah itu dengan mengenakan pakaian yang bagus dan perhiasan yang indah. "Oh istriku, kamu cantik sekali dan mempesona," puji Pan Kasim dengan kagum. Men Kasim hanya tersenyum malu-malu bercampur rasa heran. "Bagaimana semua keajaiban ini bisa terjadi, Pak?" tanya istrinya dengan heran. Pan Kasim pun menceritakan perihal pertemuannya dengan ular raksasa yang sakti itu. "Semua ini berkat pertolongan seekor ular raksasa yang aku tolong di hutan tadi," jelas Pan Kasim.
Setelah mendengar penjelasan itu, Menkasim pun mengajak suaminya masuk ke dalam rumah untuk menikmati berbagai makanan lezat yang telah ia hidangkan. Sejak itulah Pankasim dan Menkasim hidup serba mewah. Namun kemewahan yang mereka rasakan secara tiba-tiba membuat para tetangga mereka bertanya-tanya dan merasa iri. Menkasim yang merasa risih terhadap bisik-bisik para tetangga tersebut kemudian mengadu kepada suaminya. "Pak, para tetangga sudah mulai berbisik-bisik mengenai diri kita. Mereka mengira harta kekayaan yang kita miliki ini adalah hasil rampokan," keluh Menkasim. "Sudahlah Bu, tidak usah kamu risaukan tuduhan para tetangga itu. Mereka itu hanya iri melihat kita," ujar Pankasim. Menkasim pun berusaha menepis perasaan risih itu. Namun semakin hari iri hati para tetangga semakin menjadi-jadi. Ia pun tidak tahan setiap hari menjadi buah bibir para tetangganya. "Pak, walaupun kita kaya raya, tapi hidupku terasa tidak tenang karena bisikan para tetangga. Bahkan mereka kerap menghina kita," keluh Menkasim. "Mintalah kepada ular itu agar orang-orang menghormati kita." Pankasim yang sangat menyayangi istrinya segera berangkat ke hutan untuk menemui ular itu. Di hadapan ular itu, ia pun menyampaikan keinginan istrinya. "Baiklah, akan kujadikan kalian raja dan permaisuri. Pulanglah. Saat kamu tiba di rumah, kamu akan berubah menjadi seorang raja," ujar ular itu. "Tapi ingat, kamu harus menjadi raja yang adil dan bijaksana." Setelah mendengar pesan itu, Pankasim segera pulang. Sebelum tiba di rumah, ia sudah dijemput oleh beberapa orang pengawal dan langsung diantar ke istana. Rupanya, raja di negeri itu mengundurkan diri karena ingin bertapa di puncak gunung. Pankasim pun diminta untuk menggantikan kedudukannya. Maka pada hari itu juga Pankasim dinobatkan sebagai raja dan Menkasim menjadi permaisuri. Sebagai seorang raja, Pankasim memiliki kekuasaan penuh di dalam istana. Mereka sangat dihormati sehingga apapun yang diperintahkan mereka pasti dituruti oleh para pengawal dan seluruh rakyatnya. Suatu hari, permaisuri Menkasim ingin memakai kebaya kesayangannya. Ketika ia meminta kepada Dayang untuk menyiapkan, kebaya itu ternyata belum kering karena hari sering hujan. Selang beberapa hari kemudian, cuaca kembali terang. Sang permaisuri pun merasa gerah walaupun beberapa dayang telah mengipasinya. "Aduh, kenapa seluruh badanku terasa gerah begini?" "Ampun permaisuri, hari ini matahari bersinar dengan amat terik," jawab seorang dayang. Permaisuri Menkasim yang sudah tidak tahan menahan rasa gerah tersebut kemudian mengajak para dayangnya untuk mandi di taman. Saat sedang mandi, terik matahari yang begitu panas membakar kulit sang permaisuri sehingga menjadi hitam. Dengan geram, permaisuri Pankasim itu memurkai matahari yang telah membakar kulitnya. "Dasar matahari sialan, beberapa hari yang lalu ia tidak muncul-muncul sehingga kebaya kesayanganku tidak kering-kering. Setelah muncul, teriknya malah membakar kulitku begini. Kanda, lihatlah kulitku jadi hitam begini gara-gara terik matahari," hardik permaisuri Menkasim. "Temuilah ular itu, Kanda. Mintalah kepadanya agar kita diubah menjadi matahari yang lebih berkuasa." Raja Pankasim pun memenuhi permintaan permaisurinya. Ia segera menemui ular itu di hutan. Setelah menyampaikan permintaannya, ular raksasa itu menolak untuk mengabulkannya karena menganggap bahwa permintaan mereka terlalu berlebihan. "Hei kamu seorang yang serakah, pulanglah. Ada ganjaran yang menunggumu di rumah," ujar ular itu. Dengan perasaan kecewa, Pankasim bergegas pulang. Setiba di istana, ia melihat raja negeri itu telah kembali dari bertapa. Pada saat itu pula, kedudukan Pankasim sebagai raja pun langsung dicopot. Ia dan istrinya kemudian diantar kembali ke rumahnya di desa. Mereka amat terkejut saat melihat rumah mereka yang megah kembali berubah menjadi gubuk reot. Akhirnya Raja Pankasim dan permaisuri Menkasim yang serakah itu kembali menjadi rakyat biasa dan hidup miskin.